Si Ken katanya mau ikut ya, tapi nyusul dah. Bentar ya. Nggak, aku pengen nanya-nanya dulu dong, tapi nggak berhubungan sama kasusnya. Boleh. Gimana? Kalau yang ketinggian tempat tinggal itu kenapa berpengaruh sama kehamilan? Gimana sorry? Apa tempat tinggal? Sama ketinggian tempat tinggal. Oh, oksigen. Pengaruhnya ke kadar oksigen. Jadi semakin tinggi tempat tinggal itu, terutama kalau tinggalnya di daerah pegunungan, kadar oksigennya lebih rendah, Fai. Gitu. Karena tekanan atmosfer di ketinggian yang lebih tinggi itu jauh lebih tinggi, sehingga dia harus produksi eritrosit lebih banyak. Nah, kadang-kadang pada ibu hamil, produksi eritrositnya tidak bisa menyeimbangi kadar kebutuhan oksigennya, jadinya bikin anemia, terus bikin hipoksia, dan lain sebagainya. Gitu. Apalagi? Terus insufisiensi plasenta itu apa? Insufisiensi plasenta itu keadaan-keadaan yang menyebabkan aliran darah atau oksigen ke dalam plasenta berkurang, intinya gitu. Jadi semua keadaan yang mengurangi aliran darah ke plasenta, kita bisa bilangnya gitu. Insufisiensi plasenta. Oke. Ada lagi, Pai? Yang itu kayak yang diameter kepala itu maksudnya gimana sih kalau melahirkan kenapa gitu? Kepentingannya? Sebenarnya gini, si diameter kepala itu sebenarnya sebagai tanda anatomis aja ketika kita melahirkan. Karena pas terjadi yang namanya gerakan kardinal tuh, pernah dengar ya? Gerakan kardinal ya. Jadi gerakan-gerakan di mana bayinya mulai dari pintu bawah panggul sampai keluar gitu. Ada 6 kan? Ada rotasi dan sebagainya gitu. Nah, itu yang menyebabkan si diameternya itu penting. Tapi sebenarnya kalau untuk keseharian sih asal tahu aja lah gitu. Tapi nggak terlalu berpengaruh terhadap proses melahirkan ataupun kehamilan gitu. Asal kita tahu aja diameternya sama titik-titik pertemuannya gitu aja. Ada lagi? Udah. Cukup ya. Oke, yuk kita mulai aja. Ken juga ya. Ken kedengeran ya, Ken? Kedengeran kok. Siap, oke. Ya kita langsung mulai aja ya. Jadi modul 3 itu intinya ada hipertensi dalam kehamilan nih. Ini salah satu modul yang mungkin paling panjang. Kenapa? Karena penata laksananya cukup spesifik, terus lumayan panjang juga, dan ada beberapa istilah yang mesti kita ketahui dulu ya. Jadi intinya hipertensi dalam kehamilan itu biasanya kita sebutnya adalah preeklamsi gitu ya. Cuman ada beberapa variasi dari preeklamsi yang mesti kita ketahui. Biasanya preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan itu pasti 90% terjadi pada trimester akhir. Ya, jadi satu trimester itu kan kurang lebih 3 bulan atau setara dengan 11 sampai 12 minggu. Nah, biasanya terjadinya si preeklamsi atau hipertensi ini tadi pada trimester akhir. Jadi biasanya dengan usia kehamilannya di atas 20 minggu. Ya, patokannya kita biasanya di atas 20 minggu. Oke? Kalau kayak kemarin yang kita sempat singgung, abortus itu kan kurang dari 20 minggu karena dia terjadinya di trimester awal gitu atau di trimester pertama ya. Tapi kalau ini terjadi di trimester akhir. Nah, kasus kalian itu kemarin preeklamsi berat ya, kalau saya nggak salah ya? Iya. Oke, preeklamsi berat. Nah, di sini mungkin kalian udah pernah baca juga, ada beberapa jenis hipertensi dalam kehamilan yang kita mesti ketahui dulu nih ya. Oke, saya coba jelasin pelan-pelan. Yang pertama ada hipertensi gestasional. Oke, hipertensi gestasional ini artinya kita bayangin gini, hipertensi yang cuma timbul kalau dia hamil gitu. Oke, hipertensi yang hanya timbul kalau pasiennya hamil. Tapi ingat, preeklamsi itu atau hipertensi dalam kehamilan ini banyak versinya tadi kita sempat singgung. Jadi hipertensi gestasional ini cuman hipertensi ditandai dengan tekanan darahnya lebih dari 140/90, lebih dari sama dengan ya. Tetapi tidak ada proteinuria, ini penting. Tidak ada proteinuria, oke?
Dan setelah melahirkan, kurang dari 12 minggu postnatal atau setelah melahirkan, dia normal lagi. Jelas? Jadi hipertensi gestasional itu murni pasiennya hipertensi ketika pasiennya hamil saja, ya, dan tidak disertai proteinuria. Ini jelas ya, hipertensi gestasional ya. Oke, kembali normal setelah kurang dari 12 minggu. Nah, ada satu lagi hipertensi biasa, atau kita bilangnya kalau di Obgyn hipertensi kronis aja. Berarti kalau hipertensi kronis, sebelum pasiennya hamil, itu sudah ada hipertensi, ya, artinya ada hipertensi kurang dari 20 minggu, berarti sebelumnya juga udah ada, tapi setelah melahirkan juga tidak hilang. Karena hipertensinya disebabkan karena hipertensi sistemik, bukan disebabkan karena hipertensi karena kehamilan. Jelas ya? Oke, jadi hipertensi kronis bedanya sebelum dia melahirkan, sebelum dia hamil, kurang dari 20 minggu, sama lebih dari 12 minggu setelah melahirkan, tetap ada hipertensi. Oke, karena hipertensinya berhubungan dengan penyakit sistemik, bukan karena janin, gitu ya. Oke. Nah, baru sekarang kita masuk ke jenis-jenis preeklamsi. Preeklamsi ini adalah keadaan di mana adanya hipertensi lebih dari 140/90 dengan usia kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu disertai proteinuria dalam bentuk bisa kuantitatif, bisa diukur 300 mg per 24 jam, atau kualitatif, positif 1 sampai positif 4. Biasanya positif 1 pun sudah cukup menandakan preeklamsi. Ngerti ya? Jadi kriteria preeklamsi itu harus ada 3. Hipertensi, proteinuria, usia kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu. Gitu ya. Nah, terus yang penting lagi, nanti preeklamsi itu dibagi jadi 2. Ada preeklamsi ringan sama preeklamsi berat, ya. Untuk yang preeklamsi ringan, kriterianya ini. Oke. Jadi harus terpenuhi semuanya ya, karena tadi ciri-cirinya atau kriteria kita ada 3 tadi. Hipertensi, usia kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu, sama proteinuria. Kalau preeklamsi berat, yang kasus kita, nah kriterianya ini. Dan biasanya juga terpenuhi semuanya. Oke ya? Sip. Jadi preeklamsi ada 2, preeklamsi ringan sama preeklamsi berat. Ya. Terus ada yang namanya eklamsi. Kalau eklamsi mungkin kalian udah pernah baca, yaitu adanya kejang. Jadi preeklamsi dulu, terus nanti jadi eklamsi. Nah, di tengah-tengah preeklamsi, mau jadi eklamsi, itu ada stadium peralihannya tuh. Ya, mungkin nggak ditulis di sini. Stadium peralihannya itu namanya impending eklamsi. Ya, impending eklamsi. Oke, artinya ini udah ada tanda-tanda bahaya akan menjadi eklamsi gitu ya. Itu namanya impending eklamsi. Tanda-tanda bahaya menjadi eklamsi. Nah, apaan itu eklamsi berikutnya? Eklamsi itu adalah kejang. Jadi pasien dengan ciri-ciri preeklamsi yang tadi ada hipertensi, proteinuria, terus habis itu ada usia kehamilannya lebih dari sama dengan 20 minggu, kalau pasien yang mengalami tiba-tiba kejang, berarti itu namanya eklamsi. Jelas ya? Jadi preeklamsi ada kriterianya 3 tadi, terus komplikasi jadi eklamsi, di tengah-tengahnya ada stadium peralihannya yaitu impending eklamsi, tanda-tanda mau terjadinya eklamsi. Jelas? Oke. Satu lagi, ada yang namanya mungkin istilahnya paling ribet, superimpose preeklamsi. Superimpose preeklamsi. Superimpose preeklamsi artinya gini, pasiennya sudah punya hipertensi kronis sebelumnya. Jadi pasiennya sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya. Tapi tiba-tiba begitu menginjak usia kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu, timbul proteinuri. Gitu. Makanya namanya superimpose preeklamsi. Superimpose artinya keadaan yang melampaui, keadaan yang bisa timbul bersamaan gitu loh. Belakangnya preeklamsi berarti menandakan oh adanya preeklamsi
yang menumpuk atau terjadi bersamaan dengan hipertensi biasa, begitu. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan nggak tentang istilah-istilah ini? Karena nanti akan kita banyak pakai semua istilah-istilah seperti ini, jadi mesti jelas nih. Oke? Ada yang bingung sampai sini? Nggak ada? Ngerti ya? Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau udah tahu si definisi dan kawan-kawannya ini, ya berikutnya kita akan langsung fokus ke kasus kita sendiri, yaitu pasien-pasien dengan preeklamsi berat, ya. Nah, pertama-tama saya coba bedain dulu preeklamsi yang ringan sama yang berat ya. Nah, tadi kita udah sempat lihat kriteria preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Kalau kita lihat dari segi tensinya aja deh ya. Preeklamsi ringan itu lebih dari sama dengan 140/90, sedangkan preeklamsi berat lebih dari sama dengan 160/110. Karena di kasus kita dia sudah termasuknya tensinya kalau nggak salah 180 per sekian ya, jadi udah termasuknya preeklamsi berat. Terus kemudian ada tes celup urin. Tes celup urin itu kita bilangnya dipstick test. Oke, saya akan kasih lihat sebentar gambar dipstick test ya. Jadi tes protein pada urin itu ada dua jenis. Ada pemeriksaan kualitatif, artinya dengan pemeriksaan dipstick kita cuma dapat hasilnya positif 1 sampai positif 4. Positif 1 paling ringan, 4 paling berat. Atau ada pemeriksaan kuantitatif. Pemeriksaan kuantitatif biasanya satuannya miligram per 24 jam. Biasanya dengan pemeriksaan SBAH gitu. Jadi dipstick urine test kayak gini ya, biar kalian lihat dulu. Mungkin kalian pernah lihat di PK sebelumnya. Nah, dipstick urine test tuh kayak gini. Jadi ada sticknya, dip itu kan dicelup artinya. Nah, berarti sticknya ini dicelup ke urin, terus nanti kita tinggal bandingkan dengan kontrolnya. Kontrolnya banyak banget. Ini yang bisa diperiksa dari dipstick urine test tuh bisa darah, leukosit, nitrit, macam-macam. Tapi kita hanya fokus di sini, yaitu proteinnya saja. Ngerti? Jadi dari proteinnya itu kita bisa nilai kira-kira proteinurianya berapa berat gitu loh. Oke? Jadi dipstick test itu pemeriksaannya cepat, bisa langsung dilakukan untuk membedakan jenis proteinuria. Sedangkan kalau yang pemeriksaan kuantitatif itu hanya bisa dilakukannya dengan diendapkan selama 24 jam. Jadi cukup lama pemeriksaannya. Oke. Nah, terus untuk apa sih sebenarnya kita bedakan salah satu ya, proteinuria positif 1 atau berapa miligram per 24 jam? Karena menentukan jenis terapi yang mau kita berikan. Kalau proteinuria dengan metode dipstick itu cepat, tujuannya diagnosis. Kalau yang kuantitatif, mengukur gram per 24 jam, itu untuk kemajuan terapi dan monitoring terapi gitu loh, berhasil atau tidak. Jelas ya? Dan tanda khas dari preeklamsi berat juga ada disertai kelainan-kelainan salah satu aja dari di bawah ini. Ngerti ya? Jadi ada trombositopeni atau ada kelainan-kelainan lainnya, ada kelainan SGOT, SGPT, nyeri kepala, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita pisahkan lagi, nanti ada beberapa gejala di bawah ini yang termasuk ke dalam impending eklamsi. Nanti mungkin saya akan jelaskan di gejala kliniknya ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Perbedaan preeklamsi ringan dan preeklamsi berat, nggak ya? Oke, lanjut. Nah, jadi preeklamsi berat itu tadi per definisinya kita udah singgung, tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 160, diastolik lebih dari sama dengan 110, dengan proteinurianya bisa lebih dari 5 gram per 24 jam, atau proteinurianya di atas dipstick 2 sebenarnya sih, tapi seringnya kita temukan di antara dipstick 3 atau dipstick 4. Oke? Nah, berikutnya kita masuk ke etiologi dan faktor resiko. Saya coba jelaskan pelan-pelan karena ini nanti tinggal dilihat aja yang ada mana kasusnya yang mana ya. Jadi yang pertama itu bisa berhubungan dengan primigravida. Primigravida itu artinya pasien-pasien yang hamil pertama kali. Jadi kita mesti bayanginnya gini, pasien-pasien yang kena preeklamsi, mau itu ringan atau berat, atau hipertensi gestasional, ada kesalahan dalam implantasi atau pembentukan filinya.
Maksudnya apa? Nih, jadi kalau digambar secara skematis, kurang lebih tuh dia seperti ini. Jadi, bayangkan ini misalnya endometrium ya. Nah, di endometrium itu kan banyak pembuluh darah ibu. Kita sebutnya mungkin arteri spiralis. Arteri spiralis itu lumennya tuh sempit. Oke? Sehingga kalau lumennya sempit, tekanannya juga kemungkinan besar tinggi. Ngerti? Ya. Jadi lumen sempit, arteri spiralis tekanannya tinggi. Nah, nanti dari janin itu kan akan membentuk vili nih. Di mana vilinya itu mau mencoba menggali endometrium dan bergabung dengan arteri ini gitu loh. Oke? Idenya kurang lebih seperti itu. Maka kalau udah terjadi penggabungan nanti kelihatannya kayak gini. Ini vilinya ya. Si arteri yang tadi sempit itu akan berubah jadi lebar sekarang arterinya. Nah, jadi sekarang diameter vili sama diameter arteri spiralisnya sama-sama lebar gitu loh. Bayang ya, sama-sama lebar. Nah, maka dari itu kalau dia sama-sama lebar, maka tekanan dari arteri spiralis sama tekanan dengan pembuluh janin itu seimbang. Sehingga dapat terjadi pertukaran oksigen atau nutrisi secara baik. Normalnya seperti itu, ngerti nggak? Oke. Tapi pada keadaan preeklamsi, terutama preeklamsi yang berat, si vilinya itu masuk. Oke, dia mencoba membentuk pembuluh darah baru. Tapi si arterinya tetap begini nih. Tetap menjadi arteri spiralis atau dia cuman depannya doang lebar. Jadi proksimalnya lebar, tapi nanti ke bawah dia melingkar lagi. Sehingga sekarang kalau pembuluh darahnya seperti ini, tidak lebar seperti ini, tekanan dari pembuluh darah ibu tetap tinggi, tapi tekanan dari janin rendah. Ngerti nggak? Sehingga sekarang satu, tidak dapat terjadi pertukaran yang efektif, karena terjadi perbedaan tekanan pembuluh darah. Terus yang kedua, karena di sini tekanan pembuluh darah ibunya meningkat, sehingga dideteksi sebagai hipertensi dalam kehamilan. Gitu, ngerti nggak? Oke. Jadi prinsip preeklamsi itu kayak gitu. Adanya implantasi vili dengan pembuluh darah maternal yang tidak seimbang. Gitu. Jelas ya? Nah, apa hubungannya sama primigravida? Contohnya logikanya gini aja deh. Kamu misalnya nggak pernah praktikum mikro misalnya, bingung mau bikin preparat gimana, mau bikin pewarnaan gimana. Tapi kalau udah pernah praktikum mikro sebelumnya, pasti lebih ngerti. Minimal tahu lah yang namanya kaca objek yang mana, terus pewarnaan kristal violet yang mana, sama dengan kehamilan. Kalau pada kehamilan pertamanya berhasil, tidak ada hipertensi dalam kehamilan, pada kehamilan kedua, ketika terjadi implantasi lagi, si janin yang mengalami implantasi itu udah cukup ngerti lah tanda kutip gimana caranya implantasi yang baik, gimana caranya bersatu dengan pembuluh darah sehingga membentuk gambaran yang normal seperti ini. Gitu loh. Oke? Jadi resiko atau etiologi primigravida itu adalah resikonya karena terjadi implantasi yang tidak normal. Begitu ya. Tuh, primi. Oke? Ada pertanyaan nggak? Belum? Belum ya? Oke. Berikutnya bisa juga karena penyakit sekunder. Contohnya, molahidatidosa. Kehamilan multiple ini maksudnya gemeli ya. Hamil kembar. Ngerti? DM. Kenapa faktor-faktor ini dapat menyebabkan komplikasi atau dapat menyebabkan kelainan si preeklamsi? Karena gini, mola itu adalah tumor jinak dari trofoblast. Trofoblast itu kita tahu ada dua. Ada syncytiotrofoblast sama cytotrofoblast. Syncytio dan cytonya itu tujuannya adalah membentuk vili dan untuk membantu implantasi. Bila terjadi mola, si jaringan trofoblastnya itu akan implantasinya berlebihan ke dalam endometrium. Sehingga dengan mudah dia akan menyebabkan ketidakseimbangan antara arteri spiralis sama si trofoblastnya itu sendiri. Jadi preeklamsi. Gemeli atau kehamilan multiple juga sama. Normalnya satu hamil itu satu, bukan
kembar itu nggak normal, enggak ya. Cuman maksudnya resiko, karena ketika terjadi hamil kembar atau hamil gemeli, jaringan plasenta yang harus dibentuk itu harus lebih besar otomatis, sehingga implantasi filinya dengan mudah dapat mengalami kesalahan. Sama juga dengan DM. Kalau DM, itu aliran yang tadi kamu bilang tuh, Fai, aliran uteroplasentalnya mengalami insufisiensi. Kenapa? Karena di DM itu kan aliran oksigen dan gula terutama nggak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga kalau nggak ada gula di dalam sel, nggak bisa membentuk ATP. Sehingga nanti implantasi filinya kan butuh ATP. Tidak dapat ATP, sehingga dengan mudah akan terjadi kerusakan. Di situ ya, oke? Sip. Terus berikutnya umur tua atau terlalu muda. Ini maksudnya umur hamil ya. Jadi umur tua itu di atas sama dengan 35 tahun, terlalu muda kurang dari usia pubertas, biasanya begitu ya, 18 ya 18 tahun ke bawah lah gitu ya. Walaupun biasanya kan orang rata-rata pubertas usia 12, 13 gitu ya. Nah, jadi rata-rata untuk pasien-pasien yang kurang dari 18 tahun ini juga kurang efektif. Efeknya kenapa? Satu, kalau pasiennya terlalu tua, di atas sama dengan 35 tahun, jaringan endometriumnya itu yang tadinya tebal, kaya akan pembuluh darah, kaya akan kapiler, sudah sebagian digantikan oleh jaringan ikat. Sehingga ketika ingin terjadi implantasi, implantasinya menjadi kurang efektif atau terlalu superficial. Sehingga nggak nyampe sama arteri spiralisnya. Itu satu. Terus kalau pasiennya terlalu muda, kenapa? Apa hubungannya? Karena pada pasien yang kurang dari 18 tahun, si lapisan endometriumnya itu belum apa ya ngomongnya, belum terlalu baik atau belum seoptimal pasien-pasien yang usia produktif. Misalnya katakanlah di atas 18 tahun gitu loh. Sehingga ketika implantasi juga akan kurang efektif. Cukup jelas ya? Terus berikutnya riwayat keluarga mempunyai preeklamsi atau eklamsi, saya rasa ini cukup jelas. Kenapa? Karena nanti kita lihat di patogenesisnya, beberapa kesalahan implantasi fili itu ada pengaruh genetiknya. Jadi ini meningkatkan resiko terjadinya kelainan implantasi fili. Terus yang kita tahu lagi berikutnya penyakit ginjal dan punya hipertensi sistemik. Logikanya gini, dulu kalau kita ingat kelainan pada penyakit ginjal, makanya salah satu prasyaratnya kan kalau nggak salah keseimbangan atau kontrol tensi ya, atau aliran darah ya, fisiologi ya. Nah, si penyakit ginjal ini pengaruhnya apa? Ke sistem RAS yang dulu kita pernah pelajari. Jadi kalau orang punya penyakit ginjal atau punya riwayat hipertensi kronis, kemungkinan besar dia akan terjadi yang namanya aktivasi sistem RAS berlebihan. Jadi bayangin aja tadi, mungkin implantasi antara fili dan arteri spiralisnya udah bener nih, klop. Tapi tekanan dari arteri spiralisnya atau arteri maternalnya terlalu tinggi karena dia punya penyakit ginjal atau hipertensi gitu. Jadi si masalah preeklamsi sekali lagi saya tekankan bisa nggak match filinya atau misalnya udah match ketemu nih fili sama arteri spiralisnya tapi ada perbedaan tekanan sehingga sekali lagi tidak dapat terjadi pertukaran oksigen maupun nutrisi. Begitu ya. Dan satu lagi yang terakhir bisa juga karena obesitas. Kenapa? Karena kalau pasiennya obes, kemungkinan aliran si ATP atau aliran gula ya dan juga lemak dari ibu itu dapat menghalangi aliran darah uteroplasental. Jadi obesitas ini menyebabkan satu profil lipid meningkat, nanti dari profil lipid itu dia dapat menyebabkan arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis itu yang nanti akan mengganggu aliran darah uteroplasental sehingga menyebabkan hipoksia dan juga kelainan implantasi pada janin. Cukup jelas? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, kalau untuk faktor yang lain nih sama ya, kurang lebih kita lihat nih. Jadi untuk yang faktor risiko dan etiologinya kurang lebih sama. Tadi usia, obesitas, hipertensi kronis, ras atau etik nggak terlalu penting ya. Genetik ya ini cukup penting. Ada nggak di pasien kamu riwayat genetiknya kalau nggak salah? Ada ya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Terus berikutnya, mungkin tadi yang belum dicantumkan ini ya, merokok, alkohol ya. Itu alasannya sama dengan kemarin karena rokok dan alkohol dapat menghasilkan ROS atau radikal bebas. Nanti di mana si hasil radikal bebas itu dapat menyebabkan vasokonstriksi dan aktivasi sistem RAS. Oke. Terus hamil kembar ya, faktor lingkungan.
Ini contohnya tadi merokok dan lain sebagainya. Ini kalau ada pemakaian obat-obatan yang sifatnya dapat menyebabkan perdarahan, itu juga bisa. Karena dia dapat meningkatkan resiko komplikasinya nanti. Resiko komplikasinya itu namanya HELLP syndrome. Pernah dengar ya? Hemolysis, elevated liver enzyme, and low platelet. Gitu. Jadi itu bisa meningkatkan resiko perdarahan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oh, jadi HELLP syndrome itu karena obat-obatan? Gimana, sorry, Fai? HELLP syndrome itu karena obat-obatan? Bukan. Jadi obat-obatan itu hanya salah satu faktor resiko yang meningkatkan terjadinya HELLP syndrome pada preeklamsi. Tapi utamanya HELLP syndrome itu ya karena preeklamsi berat yang dibiarkan jadi eklamsi dan nanti jadi HELLP syndrome. Gitu. Oke? Cukup jelas ya? Ya, kita lanjut yuk. Berikutnya, kalau untuk klasifikasinya tadi udah sempat kita jelasin di awal, jadi klasifikasinya ikutin yang ini ya. Ada klasifikasi jenis-jenis hipertensi dalam kehamilan, oke? Entah itu hipertensi kronik, hipertensi gestasional, preeklamsi, ringan berat, dan hipertensi kronik dengan superimpose ya. Superimpose tadi yang tiba-tiba bisa jadi preeklamsi. Oke? Sip ya. Dan jangan lupa juga nanti masukkan kriteria atau klasifikasi preeklamsi ringan dan preeklamsi berat, karena pasti ditanya. Oke? Karena modul kamu yang preeklamsi berat, yang saya cantumkan di modul saya ini hanya yang preeklamsi berat ya. Tapi nanti ini yang di modul tahun lalu, yang ini juga ada klasifikasi untuk yang preeklamsi ringan yang ini tadi. Ya, jadi tolong masukkan keduanya kalau dapat klasifikasi. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Nah, terus tadi saya mau jelaskan sedikit tentang impending eklamsi sebelum kita masuk ke patogenesisnya ya, karena cukup panjang nih. Jadi, impending eklamsi itu tadi kita sempat singgung adalah jenis eklamsi, impending eklamsi adalah gejala-gejala yang menunjukkan pasiennya udah mau eklamsi gitu. Oke, jadi ada klasifikasi preeklamsi berat itu nanti dibagi lagi jadi dua. Ada preeklamsi berat tanpa impending eklamsi atau dengan impending eklamsi. Nah, si impending eklamsi sendiri itu apaan? Ini kumpulan gejalanya. Jadi impending eklamsi itu adalah gejala-gejala subjektif. Maksudnya subjektif adalah gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasiennya, ya, berupa salah satunya nyeri kepala berat, gangguan visus, contohnya misalnya pasiennya mengeluh pandangannya diplopia, misalnya pandangannya ganda, atau misalnya pandangannya buram, penurunan visus mendadak seperti dia mengeluh gelap atau pandangannya tiba-tiba hilang. Muntah-muntah ya, itu juga salah satu tanda impending. Terus nyeri epigastrium ini juga khas dan biasanya sudah mulai ada kelainan-kelainan atau gangguan dari proses pembekuan darah gitu. Ini bisa salah satu tanda awal dari HELLP syndrome sebenarnya gitu ya. Nanti masing-masing ini kenapa dapat terjadi kita jelaskan di gejala klinik dan patofisiologinya gitu ya. Tapi overall gejala-gejala impending eklamsi bila terdapat salah satu saja dari gejala-gejala yang barusan saya sebutkan, berarti kita sudah bisa diagnosis pasiennya mempunyai impending eklamsi. Ngerti? Oke. Kalau boleh tahu diagnosis kerja kemarin di tutornya apa? Cuman preeklamsi berat aja? Ada tambahan nggak? Preeklamsi berat aja. Oke, sambil dicari ya. Nah, jadi gini, untuk patgen dan patvisnya, kita mesti jelaskan dulu nih. Ada beberapa teori-teori dapat terjadinya ya. Kok ini nggak tahu sih diagnosisnya tuh ada yang nggak pasti, ada yang ngomongnya multigravida A-term G3P2A0 plus eklamsi berat. Terus ada juga yang ngomong G3PA. Multigravida maksudnya pasiennya hamil kembar? Hah? Pasiennya hamil kembar atau gimana? Enggak sih, enggak hamil kembar, cuman dia hamil kedua kalinya. Oh ya, oke. Anak kedua gitu. Ya, oke. Terus? Sama satu lagi G3PA
A20 itu gravidatum atau parturian in partu, salah satu letak Hodge 1 plus eklamasi berat. Preeklamasi berat itu. Oke. Udah parturian ya pas ini ya? Parturian itu apa sih? Parturian itu berarti sudah ingin melahirkan, sudah ada tanda-tanda melahirkan, gitu. Misalnya, Dev, tanda-tanda parturian itu cuma 3 sih sebenarnya. Ada pembukaan, ya, 1. Yang kedua ada yang namanya bloody show. Bloody show itu keluar sekret atau darah sekonyong-konyong mendadak, gitu ya. Satu lagi ada his. His itu kontraksi uterus, atau kalau bahasa awamnya mules-mules, gitu. Oke. Kalau ada salah satu dari 3 itu, berarti pasiennya udah boleh dibilang impartu atau parturian. Jelas? Jelas. Sip. Oke. Ya, ada yang mau ditanya lagi? His asli sama palsu gimana? Gimana, Fai? Kurang keras, Fai, sorry. Sama palsu. Oh, his persalinan dengan his palsu ya. Jadi his persalinan itu adalah kontraksi uterus yang sifatnya ritmis, 1. Jadi dia ada polanya, Fai. Semenit sekali, 30 detik sekali gitu. Kalau his palsu, polanya random. Bisa sekarang mulus, hilang. Nanti 2 jam, 3 jam hilang gitu. Terus yang kedua, kalau his persalinan, intensitasnya makin lama makin kuat, Fai. Artinya, dia misalnya nih ya, pertama orangnya masih bisa jalan. Terus lama-lama dia udah nggak tahan, mulusnya sampai tidur. Terus nanti sampai guling-guling. Jadi intensitasnya makin lama makin meningkat gitu. Tapi kalau his palsu enggak. His palsu sekarang nyeri nih. Bu, coba jalan, Bu. Oh, dia jalan hilang tuh nanti hisnya. Gitu, udah nggak mulus lagi. Jadi justru kalau his palsu itu dia hilang dengan aktivitas dan intensitasnya bervariasi. Oke? Terus berikutnya, his persalinan biasanya diikuti dengan pembukaan. Jadi berhubungan dengan pemeriksaan dalam. Misalnya nih, 1 jam yang lalu diraba pembukaannya baru 1 cm. Sekarang kalau benar dia his persalinan harusnya naik jadi 2 cm misalnya. Tapi pada pasien-pasien dengan his palsu nggak ada pembukaan gitu. Atau kalaupun ada pembukaan itu biasanya nggak maju-maju gitu. Tapi seringnya his palsu itu dia tidak ada pembukaan. Itu, Fai, salah satu contoh-contoh kita membedakan his palsu dengan his persalinan. Oke? Sip ya. Mungkin nanti saya coba adakan yang persalinan normal ya. Itu kuliah Dr. Rimonta kan? Atau nggak tahu? Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya saya coba jelaskan teori-teori pada patogenesis dan patofisiologi dari preeklamasi berat. Nah, biasanya ada 6 jenis teori, ini diambil dari POGI, ya, Perkumpulan Dokter Obstetrik Indonesia, dan buku yang UNPAD itu tuh. Oke, tapi bukan yang tipis ya, ada satu lagi yang buku kehamilan patologi Sarwono, gitu, itu dari situ teorinya. Nah, teorinya ada 6. Yang pertama ada paling sering yang dianut nomor 1 nih, teori kelainan vaskularisasi plasenta. Ini yang paling sering. Ini yang tadi saya sempat gambarkan itu yang dimana filinya dan arteri spiralisnya bertemu, tapi misalnya tekanannya ada perbedaan, atau mereka nggak ketemu, atau misalnya ketemunya kurang sempurna. Nah, itu yang nomor 1. Yang kedua, teori iskemi plasenta atau radika bebas atau disfungsi endotel. Teori nomor 2 ini lebih berhubungan kalau pasiennya ada yang superimpose tadi. Misalnya pasiennya ada hipertensi kronis diperberat oleh preeklamsi. Ini teori nomor 2. Teori nomor 3, intoleransi imun. Jadi teori nomor 3 itu menjelaskan adanya pembentukan autoantibody terhadap fili-fili tersebut. Sehingga pas filinya mau implantasi, terjadi inflamasi dan kesulitan untuk implantasi. Ya. Berikutnya yang keempat, teori adaptasi kardiovaskuler. Ini biasanya menandakan bahwa si janinnya mempunyai kelainan kromosom ya dan sulit untuk membentuk fili atau aliran darah yang normal dengan ibu. Nah, ini teori nomor 4. Yang 5 dan 6 itu berhubungan. Jadi kalau yang 5 teori defisiensi gizi sesuai namanya, misalnya dia ada kekurangan vitamin atau mineral tertentu, biasanya yang kita singgung tuh B6, B12, asam folat dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kecacatan janin atau kecacatan pembentukan fili. Yang terakhir, nomor 6 sebenarnya berhubungan dengan semua teori, yaitu kalau sudah terjadi teori 1-5, dapat terjadi inflamasi, nanti berbagai
mediator yang dilepaskan ada di bawah. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya teori 1 sampai 5 ini bisa saling berhubungan. Cuman kita menganutnya yang paling sering tuh teori nomor 1 begitu. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada, bagian patogenesisnya seperti ini ya. Saya coba jelaskan pelan-pelan. Jadi ini yang berbentuk kata-kata, nanti juga ada beberapa gambar yang kita lihat ya. Ada 2 sih lebih tepatnya ya. Ini nanti bagian patofisiologinya. Oke? Kita coba lihat satu-satu. Jadi yang pertama, tadi yang saya gambarkan panjang lebar itu menunjukkan kata-katanya ini. Ada invasi sitotrofoblast abnormal dan adanya remodeling dari arteri spiralis yang abnormal juga. Oke? Jadi arteri spiralis itu ketika diimplantasi oleh Villi harusnya tadi bentuknya lebar. Oke? Terus dia juga cukup tekanannya rendah, sehingga ketika arteri spiralis itu masuk mengisi atau berhubungan dengan Villi dari janin dapat terjadi difusi. Tapi yang terjadi di sini implantasinya abnormal. Maksudnya abnormal itu yang sempat kita singgung tadi. Misalnya ada perbedaan tekanan, ada perbedaan diameter, atau memang si arteri spiralis dengan Villi-nya tidak berhubungan. Oke, itu yang dimaksud dengan implantasi atau invasi tidak normal dan remodeling yang abnormal. Sampai sini ngerti ya? Oke, maksudnya dari invasi abnormal ya. Oke. Terus berikutnya kita lihat nih ya. Kita coba baca yang sebelah sini dulu. Adanya peningkatan placental debris di dalam sirkulasi maternal. Nah, maksudnya apa nih? Kita coba lihat ya. Kita lihat gambar yang tadi. Jadi, kalau, saya hapus dulu ya. Oke. Nah, tadi kalau misalnya ini si arteri spiralisnya ya. Nah, cuman lebar di awal, tapi lama-lama dia menyempit lagi, misalnya. Membentuk arteri spiralis lagi ke sini ya. Ketika si Villi ini mengalami implantasi, dia itu pasti sedikit banyak prosesnya kayak mengeruk endometrium gitu. Ya, dia mengeruk jaringan endometrium sehingga ada sisa-sisa jaringan atau sel-sel debris ini, sel-sel debrisnya ini ya, yang nanti dapat bisa masuk ke dalam sirkulasi maternal gitu loh. Oke, kebayang nggak? Jadi karena ada implantasi ini, sisa-sisa jaringannya ini dapat masuk ke sirkulasi maternal. Nah, kalau ini kan ceritanya implantasinya nggak normal, maka jaringan yang dihasilkan itu, sisa-sisa jaringan, debrisnya, itu juga dianggap tidak normal. Ngerti? Nah, sehingga sisa-sisa debris yang tidak normal ini ketika dia masuk ke dalam sirkulasi maternal, akan dianggap sebagai benda asing, sehingga mencetuskan inflamasi. Jelas? Oke. Kalimat yang ini maksudnya gambar tadi, jelas? Oke. Jadi adanya peningkatan debris pada sirkulasi maternal dan juga peningkatan pada sitokin proinflamasi. Ya. Oke. Nah, terus penting lagi nih. Berikutnya, kalau sudah terjadi inflamasi dan juga debris yang meningkat, pertama dia akan menyebabkan iskemia atau hipoksia pada pembentukan plasenta. Ya. Nah, nanti hasil dari hipoksia atau iskemi itu responnya ada 2. Respon yang pertama, dia dapat meningkatkan pembentukan autoantibody terhadap reseptor angiotensin 1. Ini abaikan dulu. Kita lihat dulu ke sini yang penting nih. Adanya peningkatan kadar SFLT1 dan SFLT1 di dalam plasma dan di dalam plasenta. Nah, si SFLT1 ini, kepanjangannya ini nih. Ya, kita lihat. Jadi SFLT1 itu ini ya, panjangannya. Soluble FMS itu jenis reseptor, like tyrosine kinase 1. Nah, si SFLT1 ini adalah suatu jenis protein yang gunanya dapat meningkatkan pembentukan pembuluh darah baru, gitu kita bilangnya mungkin begitu ya. Oke. Jadi SFLT1 itu adalah suatu jenis protein yang gunanya dapat meningkatkan pembuluh darah baru. Oke?